Atau kalau ada yang pernah menikah, kemudian Allah episodenya harus berpisah, semoga dapat penggantinya. Dan kami ini bersama dan keluarga besar Desa Umat Salama yang kami ini juga semua wajah-wajah teduh, silaunya tuh silau ahli surga semua. Dibersinar sekali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahar, alhamdulillah al-malikul jabbar, alhamdulillah Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua. Gimana hati? Hatinya berguncang. Hari ini kita bersyukur bisa bersilaturahim. Kami pun juga bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk bisa silaturahim dengan keluarga kami yang ada di sini satu persatu dari ujung Aceh sampai ujung yang paling timur Papua dan semua kota yang kecil belum bisa tersebut namanya. Insya Allah rezekinya berkah berlimpah. Anak kita, kebetulan kita yang kita tinggal di rumah semakin soleh-solehah. Kita istiqomah pulangnya husnul khatimah. Kedua kalinya sholat berkaitan salam untuk manusia yang paling kita cinta, kita rindui syafaatnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Jadi tema kita di sesi yang kedua ini adalah rahasia hidup bahagia di tengah kesibukan dunia. Wajah-wajah sibuk semuanya, sibuk beramal soleh. Yang kalau ditanya, Mbak, hobinya apa? Kamakau, oh enggak. Shanghai, oh enggak. Atau kemana lagi, ke Beijing atau liburan vacation kemana, enggak. Nah, terus hobinya Mbak apa? Hobi saya beramal soleh. Kan pernah ya, ada sahabat ditanya, saya nggak pernah menemui hobi kecuali 3. Siapa yang ditanya hobinya 3, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, hobimu apa? Hobi saya 3. 1, melihat wajah Nabi yang mulia. 2, ada di sisi Nabi yang mulia. 3, membersamai dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu sahabat senior hobinya tuh melihat Nabi, ada di samping Nabi, dan membersamai dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kita mau sama belajar supaya hidup kita tetap bahagia. Walaupun hadirin harus tahu rumusnya dulu ya jemaah. Tidak ada hidup yang terus bahagia. Ini buat status updatean status hari Ahad. Udah siap? Siap. Belum. Ya ada warnanya gitu. Dan selalu, masya Allah, tabarakallah. Adalah sedikit lah statusnya. Udah. Tidak ada hidupnya manusia yang terus bahagia. Kadang-kadang ada masanya kita bahagia, ada masanya kita kecewa. Gak ada manusia yang setiap hari megang uang terus. Nanti ada masanya di mana kita tidak punya uang. Hidup pasti silih berganti. Kalau hari ini bahagia, besok boleh jadi kecewa dan sebaliknya. Tapi kalau kita percaya janjinya Allah, fa inna ma'al usri, pasti hidup kita akan tenang dan gak gelisah. Kalau kita lagi tidak baik-baik saja, karena kita tahu bahagia sumbernya ada di Allah Azza wa Jalla. Share. Pakai filter yang paling putih. Pakai filter yang begini, filter apa dicari.
Kita hidup jadi bahagia dulu, teman-teman. Pernah datang kepada seorang ulama, Syekh, saya mau nanya, di mana bahagia itu? Tanya seseorang di sebuah majelis sama seorang ulama. Terus syekhnya bilang gini, bahagia itu tinggal dan bersemayam di hati yang penuh rasa syukur. Saya cuma jawab gitu aja. Bahagia itu tinggal di hati dan jiwa yang penuh rasa syukur. Terus kemudian itu nanya lagi, dulu saya ceritain, sebelum saya nikah, saya punya satu inceran seorang wanita yang saya ingin dia jadi istri saya. Kata laki-laki, sebelum saya nikahi beliau tuh dia wanita paling cantik di dunia. Gak ada wanita yang lebih cantik selain beliau. Tapi kok setelah menikah kayaknya berbeda. Dulu yang paling cantik jadi yang biasa-biasa aja. Apalagi setelah 10 dan 20 tahun saya menikah dengannya, saya melihat, wahai Syekh, banyak perempuan di luar sana lebih cantik daripada istri saya. Kenapa ini, Syekh? Akhirnya seorang ulama bilang, sesungguhnya istrimu bukan tidak cantik, tapi engkau yang tidak bisa menundukkan pandangan matamu. Kalau kata Syekh, kalau kamu menikahi semua perempuan yang ada di muka bumi, nanti kamu akan menyaksikan hewan atau binatang di luar sana lebih cantik dari semua perempuan yang kamu nikahi. Kuncinya ada pada saat kita menunjukkan pandangan. Itu kata seorang syekh sambil menimpali tentang rasa syukur. Sehebat, sekeren, secantik, sekaya raya apapun seorang wanita, kalau ada di tangan laki-laki yang salah, dia dianggap seperti sampah. It's all true story. Tapi sebetapapun sederhananya seorang perempuan, kalau ada di tangan laki-laki yang tepat, dia akan jadi seorang ratu yang dimuliakan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan episode hidup itu punya banyak ceritanya. Hari ini apa yang kita gelisahkan banyak ya. Kalau di tanya satu-satu, nanti habis ini kan ada cerita yang jawab. Tapi pasti cerita demi cerita itu akan ngalir gitu aja. Ada yang masalahnya di orang tua, ada yang masalahnya di finansial keluarga, ada yang masalahnya di anak, ada yang masalahnya di rekan kerja, partner atau siapapun, ada yang masalahnya di tuan rumahnya, majikannya misalkan. Itu masalah kita tuh macam-macam. Dari semua masalah-masalah yang diincar rasa bahagia, saya mau masukin bahagia itu ke hati saya. Banyak orang menganggap saya baru bahagia kalau teman saya nanti membahagiakan saya. Yang kayak gini nggak mungkin akan bahagianya bertahan lama, karena dia menyandarkan bahagia pada yang bukan semestinya, yaitu manusia. Kan berharap kepada manusia patah hati yang paling disengaja. Betul. Sering kecewa, terluka gara-gara berharap sama manusia. Kan gitu ya? Kita matematik nggak pakai jari, dia bacanya pakai hati. Atau balik misalnya. Aduh, sakit hati itu. Nah, bangun boundaries makanya. Kadang-kadang ada batasan-batasan di Islam yang harus kita pegang erat, jangan sampai itu tertawa dengan sesuatu apapun. Terus bahagia itu adanya di mana? Bahagia ada di hati yang penuh rasa syukur. Saya melihat pernah ada kejadian di sebuah peristiwa, seorang circle sosialita di sebuah kota pergi safar. Pesawatnya pesawat terbaik dengan maskapai terbaik, duduknya juga diduduk bukan bisnis tapi atasnya bisnis, dia first class. Dia pesan sebuah penginapan di mana penginapan itu Presiden Suite, kamarnya menghadap bisa melihat ke seluruh kota yang tempat dia berlibur di negara itu. Dia turun dari pesawat, dijemput oleh sebuah jemputannya pun kendaraannya prima dan bagusnya bukan main. Dengan semua teman-temannya yang cekakak, cekikik, tapi begitu masuk kamar hotel yang niatnya mau liburan, tiba-tiba handphonenya berdering, cepling.
Ada pesan masuk dari nomor yang nggak dikenal. Dibuka pesannya, isinya sebuah video, muter, 60%, 80%, akhirnya full, dipencet sama dia video itu, klik. Ternyata video itu pasangannya yang sedang bermain dari belakang. Bermain di belakangnya dia. Pertanyaannya, kira-kira yang tadinya niat liburan harusnya bahagia, kira-kira liburannya bahagia atau tidak setelah melihat video? Kenapa bisa tahu? Bukannya tadi dia naiknya first class pesawatnya, bukannya dia tadi pesan kamar presiden suite, bisa melihat seluruh kota di negara tempat dia liburan, bukannya dia ditemani sahabat-sahabat bestie terbaiknya, bukannya dia hidup cari bahagianya adalah dengan cara juga dijemput oleh kendaraan yang prima pas turun bandara, tapi kenapa nggak bahagia? Kenapa? Karena video itu menyerang batinnya, menyerang hatinya, makanya nggak bahagia. Oh, Ustaz, itu dengan uang loh, bisa A, bisa B, bisa C, iya, tapi nyerang hatinya, jadi ya rusak semuanya. Apa yang beliau bilang? Enggak, saya mau pulang sekarang juga. Gak jadi liburan, bad mood semuanya, besti-bestinya juga gak enak kalau mau liburan sendirian. Akhirnya semua pulang dan gak jadi liburan. Terus itu semua gimana yang selama 7 hari di booking, 7 malam 8 hari hilang, hangus, gak peduli karena dia tahu batinnya sakit. Hadirin tahu bahwa kisah-kisah yang kayak gini bukan kisah-kisah panjempol belakang. Boleh jadi kita selama ini menganggap bahagia itu selalu tertakar oleh materi semata. Padahal pas dididik belum tentu juga akan bahagia. Kita menganggap kayaknya hidup orang ini enak, kayaknya orang itu enak, lihat dari postingannya enak. Ternyata hidup tak seindah postingan sosial media. Ya kan? Coba jujur-jujuran, kalau pas kemarin kita pulang, terus sedikit banyak ada reuni, kita hadir, orang-orang pada bilang kan, jenengan enak Mbak, di Hongkong, pasti ke Disneyland, pasti ke betul atau betul? Dalam hati, saya ketawa di batin Ustaz. Coba kalau jenengan jadi, itulah hidup uang sinawa. Hidup kadang-kadang saling memandang satu sama lain. Rumput tetangga terlihat jadi hijau, padahal ternyata rumput oplosan, rumput plastik. Kita ini mau nyari bahagia, ayo deh coba dilihat. Tadi Quran surah Toha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Kenapa nih hidup kita ma'isyatan dhanka? Kok hidup kita banyak gelisahnya, nggak senangnya? Karena faktor jauh dari Allah, makanya kadang-kadang bahagianya sering tertunda. Coba deh hadirin, dipospon sebentar rasa yang suka membandingkan sama hidup di sosial medianya orang lain. Lagian juga kita kan sadar sama sadar kok, sosial media yang kita posting itu hasil dari 30 kali jepretan foto, dipilih yang paling baik, itu dari satu yang naik ke Instagram hasil 30 setelah 30, belum lagi kalau tasnya nggak kena, tasnya belum kena. Tas saya habis itu, padahal baru dibongkar belakangan rame di Instagram, di mana-mana. Tas-tas mahal, salah satu tempat produksinya tidak jauh dari Hongkong. Lagi saya umroh, ngeliat ada unta yang labbaik Allahumma labbaik, unta yang mainan yang talbiyah, tulisannya made in China. Kemarin itikaf kan jadi kayak kursi-kursi gitu kan buat itikaf biar sadar gitu.
Kursi berapa harganya? 240 real. Tulisannya made in China. Apa sih yang gak made in China? Handphone ini emang kira-kira made in-nya made in mana nih? Cina. Amerika. Sekarang harus diakui jemaah, memang negeri itu sedang berkembang pesat luar biasa. Kami lihat di sini pun kita kayak hidup di 2060 mungkin ya. Semuanya di bawah tanah, kereta MRT on time tepat waktu, luar biasa banget. Mudah-mudahan insya Allah Kokom diberkahi Allah. Amin. Semua hadirin yang ada di sini juga dirahmati Allah. Amin. Jadi kita mau sama belajar cari kebahagiaan. Gimana cara mencarinya? Al-Quran Surah Ibrahim ayat ke-14. Surah 14 Ibrahim ayat ke-7. Diulangi saya sekali, hadirin sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7 sudah ketemu ya, pelan-pelan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, aku tambah semua nikmat yang hari ini engkau terima. Siapa yang pernah minta dalam doa, ya Allah, besok hamba terbangun, mudah-mudahan mata masih bisa melihat. Amin. Rata-rata kita kan berdoa gitu kan. Ya Allah, izinkan besok hamba terbangun, tangan masih bisa digerakkan, kaki berjalan, jantung berdegup kencang. Rata-rata kita kan minta gitu, mintanya ya Allah, kalau belum dia orang, saya juga orang. Ya Allah, kalau mau rezeki hamba seperti ABCCZ, itu sih nggak apa-apa, nggak salah. Apalagi dengan sebutan-sebutan Ustaz, doa spesifik boleh terus, boleh. Gimana contohnya? Mendoakan spesifikasi calon, misalkan saya mau laki-laki yang tingginya 175 cm. Kulitnya seperti kulit bengkoang. Kalau dulu lebih tinggi dari teman-temannya karena dompetnya tebal. Tapi dia licin itu boleh, tapi ada pipinya nih. Kalaupun laki-laki itu ada, kita mau sama dia mau nggak sama dia? Balik lagi teman, rasa syukur itu babnya tuh banyak. Kita tuh miss di rasa syukurnya, kita nggak ada rasa syukurnya. Padahal kunci bahagia akan datang nomor 1, bersyukur. Coba diulang 1, 2, 3. Syukur itu kunci nikmat ini didatangkan sama Allah lebih baik. La in syakartum la azidannakum. Kalau mau ditambah, syukur dulu. Syukur nggak harus sama sesuatu yang besar. Dari hal-hal sepele, kecil, ketemu orang bilang makasih. Kalau dalam bahasa Hongkong terima kasih apa? Oke, say atau apa segala macam. Itu hal sederhana. Dan terima kasih itu punya konsep. Terima kasih. Berarti makin banyak terima harus makin banyak kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gak ada tuh jemaah. Orang yang makin banyak memberi, bersedekah, masuk headline news. Si fulana miskin karena sedekah.
Rata-rata justru malah sesuai apa yang Nabi bilang, sedekah pangkal kaya. Nabi pernah bilang, mana kosot malun min sodaqatin baliyazda, harta yang kamu keluarin gak akan berkurang tapi makin nambah. Kiranya aja yang kadang-kadang terasa, kayaknya kurang, padahal enggak, padahal nambah. Waktu zaman Nabi ada seorang tiga, satu botak, dua penyakitnya lepra, tiga buta. Botak, penyakit lepra, botak, penyakit lepra sama buta, tiga. Terus tiga-tiganya ini diuji. Dalam sekian waktu semuanya sabar menerima ujian. Yang pertama botak, yang kedua anak muda, yang kedua penyakit lepra, yang ketiga matanya buta. Sampai satu ketika Nabi cerita, mereka datang sama tiga pemuda ini, lalu mengabulkan permintaan pemuda ini, apapun yang dia minta. Yang botak pertama bilang gini, Fulan mas, saya mau sembuh dari botak saya, dan setelah sembuh dari botak saya mau dikasih unta sesuai dengan apa yang Anda mau beli sama saya. Dikasih unta. Yang kedua penyakit lepra juga minta sama, saya minta sembuh dari penyakit lepra saya dan saya tolong dikasih unta. Yang ketiga juga sama, yang buta. Wahai Tuhan yang buta, apa yang Anda minta? Lalu Nabi cerita, dia minta kesembuhan dari butanya dan dia minta unta. Al-Qamah Nabi SAW. Tiga-tiganya diuji sama Allah dengan ujian berkelimpahan. Waktu diuji botak, lepra, buta, diuji sakit, bisa bersabar. Tapi pas diuji kaya harta, dua dari mereka, si lepra dan buta matanya, congkak lagi sombong plus pomah. Ada orang datang, saya minta tolong dong, enggak, ini dapat dari mana kekayaanmu? Ya karena kerja keras saya dan segala macam-macamnya. Akhirnya dua yang congkak karena Allah hidupkan harta, diambil kembali, ludes lagi dan dia balikin lagi seperti default awalnya, kena penyakit lepra dan matanya pemuda satunya yang botak, dia dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Iya, dulu saya ini juga seperti Anda, tapi sekarang saya bersyukur kepada Allah, semua atas karunia dan taufik dari Allah. Karena dia bersyukur, Allah tambahkan lagi dunia ini tetap ada padamu dan ditambah 2 kali lipat dari yang sebelumnya menjadi milikmu. Ternyata orang-orang yang bersyukur itu selangkah lebih maju ketimbang orang yang selalu mengeluh. Kita ngeluh nggak akan nyelesain masalah. Yang ada ngeluh malah tambah. Apalagi kalau ngeluhnya di depan bukan sosmed, mungkin di depan teman-teman kita, yang kadang-kadang teman kita tuh bukan lagi punya perhatian atau mungkin kalimatnya kayak tadi, kadang-kadang teman kita mungkin melihat kita ngeluh cuma bilang jok ngomong atau dengan kalimat-kalimat sengaja kan. Terus kenapa? Kalau hidup susah dan segala macam, terus gimana saya bisa bantu? Ujung-ujungnya yang bisa nolong diri kita sendiri setelah pertolongan Allah adalah diri kita sendiri. Jadi makanya dimana cari bahagia? Bahagia itu dekat gak jauh, ada di dalam hati yang bersyukur. Ini buat update status hari Senin besok. Sudah siap? Sudah? Sudah. Saya turun. Belum. Bentar. Kalau ditanya dari mana datangnya nikmat yang semakin bertambah, maka jawabannya mulai dari biasakan hati dan jiwa kita banyak syukurnya. Nah, kalau kita bersyukur, Allah nanti otomatis akan menambah budi-budi nikmat itu semakin besar, semakin kian bertambah. Dan jangan pernah mencari tambahan nikmat lewat jalur kufur, karena nggak mungkin terjadi tambahan nikmat kalau kita mengkufurinya. Bersyukur, karena Allah pasti datangkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita punya di hati. Amin. Mobilnya udah stok. 10. 30 buat sebulan. Kadang-kadang
Kadang-kadang ya orang-orang suka pas lagi kena hatinya, pas lagi kena jiwanya, tiba-tiba nangis cuma gara-gara lihat video atau tersadar cuma karena lewat video. Makanya kadang-kadang boleh kok kita ngisi sisipan sosmed itu dengan kalimat baik. Insya Allah itu jadi jadian buat kita. Kan kata-kata gitu ya, siapa yang nge-share kebaikan nanti dia panen kebaikan. Kita buat baik itu sebenarnya bukan buat siapapun, kita buat baik sebenarnya buat diri kita sendiri. Nah, maka rumus yang kedua, satu, kalau mau bahagia banyak bersyukur. Dua, kalau mau bahagia di tengah kesibukan hiruk pikuk dunia, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Yang pertama tadi apa? Bersyukur. Yang kedua, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Silakan dibuka Al-Isra ayat ke-7. Surah Al-Isra ayat ke-7. Al-Isra ayat ke-7. Saya pimpin, jemaah baca pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها apabila ahsantum kalian terus berbuat baik, ahsantum maka kebaikan yang dilakukan di anfusikum dia nggak akan membal atau mengantul kemana-mana kecuali dia kembali kepada pemiliknya. Amin. Wa in asatum falaha, tapi kalau kalian jahat, zalim, hati-hati ya, karena kezalimannya bisa membal kepada pemiliknya. Amin. Jadi senjata makan itu terjadi. Jadi supaya hidup kita bahagia, B yang kedua, berbuat baiklah sebanyak. Jamaah hadirin, kalau perbagus kebun, bisa jadi kupu-kupu datang kepada kebun itu. Tapi kalaulah kupu-kupu itu nggak datang, tapi kan kita punya kebun yang bagus, betul? Yang penting kitanya aja tanam baik, ucap baik, bilang baik, posting baik. Tanam baik, bilang baik, ucap baik, posting baik. Ketemu sama orang, satu kebaikan ditanam. Ketemu sama orang, kita nolong orang. Siapa yang menolong orang lain tanpa pernah berharap balasan orang itu akan tolong dia, maka nanti pas dia lagi susah, Allah langsung yang akan tolong dia karena dia menolong saudaranya karena Allah. Status hari Selasa diulang. Sudah? Pokoknya kita ngaji banyak-banyak buat status. Siap? Ini kenapa? Kalau kita nolong orang lain tanpa pernah berharap orang yang kita tolong akan menolong kita balik, kecuali yang kita harapkannya di dunia Allah, akan datang satu masa di mana nanti kalau kita menghadapi kesulitan, Allah langsung yang akan nolong kita. Karena setiap kita nolong orang itu hanya berharap kepada ridhonya Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang nolong orang lain karena harap ridhonya Allah, Allah pasti akan beri ganti sama sesuatu pertolongan yang lebih baik dari apa yang dulu pernah dilakukan. Amin. Berapa statusnya? 3 kurang 27. Kalau udah waktunya buat status, buat status. Sekarang kita begini. In ahsantum 1, 2, 3. In ahsantum.
Ahsantum Ahsantum li anfusikum. li anfusikum. Itu tadi Al-Isra ayat yang ke-7. Kita buat baik, kebaikan itu pulang kepada diri kita sendiri. Apa yang bisa diharapkan hidup bahagia dari orang yang amalnya buruk? Nggak ada. Orang mungkin bisa untung sesaat karena menipu, mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin orang ini bisa untung sesaat, dia saya tipu, saya untung mungkin $100 misalkan, atau mungkin $50. Tapi sebenarnya kalau dia berbuat jahat, orang-orang notice. Orang-orang langsung bilang, ih, tricky banget orang ini, jangan ke dia lagi. Akhirnya namanya rusak gara-gara dia berbuat jahat. Kalau berbuat baik sebaliknya terkenal, Masya Allah, beliau orangnya sayang, baik, api banget, orangnya bagus banget. Akhirnya orang dapat rekomendasi dari orang lagi. Setelah rekomendasi yang sekian banyaknya itu, terlebihlah beliau orang baik. Makanya berbuat baik jangan berhenti. Jangan berbuat baik hanya kalau dibaikin sama orang. Saya mau berbuat baik kalau dia baik sama saya. Jangan. Berarti kita adalah tipe yang mau kalau harus Allah dulu baik sama saya, baru saya baik sama Allah. Jangan. Kita nyari dulu berbuat baik. Lagi juga kalau bicara ini, Allah udah baik banget sama kita. Nafas dikasih suruh bayar atau gratis? Mata melihat suruh bayar atau gratis? Gigi bisa mengunyah, bayar atau gratis? Kalau disuruh kasih bil suruh bayar, kira-kira mahal atau murah? Coba aja. Sesak nafas sedikit masuk rumah sakit, satu tabungnya harganya berapa juta itu? Nggak tahu tuh. Nah, sakit giginya, berobat biaya, atau telinganya bisa dengar, atau mungkin cukup satu jari kita nggak bisa digerakin, puyeng kepala kita. Iya. Atau mungkin satu urat syaraf kita ini ada yang korslet, mungkin kita bisa nengok ke kanan dan ke kiri. Jadi Nggak bisa loh. makanya ada sampai orang kalau lagi dijahatin, dizolimin, ya Allah, kok dia zolim banget ya, putusin urat syarafnya ya Allah. Sampai saking keselnya sama orang dia. Ini sudah saya kasih tahu ya. Kalau doa hati-hati, karena tiap-tiap doa itu dua potensinya. Kalau dia pantas kena, itu kena dia doanya. Tapi kalau dia nggak pantas, doanya kembali yang kedua. Dan saya kasih satu amalan doa. Ini status hari. Kan jamaah semuanya jadi sama. Ya, 3 doa yang tidak pernah Allah tolak. 3 doa yang tidak pernah Allah tolak. 1, doa yang sedang terzalimi. 2, doa orang tua untuk anaknya. Dan 3, doa yang sedang safar. Kata ulama termasuk doa para perantau di tanah rantaunya. Dan kalau ternyata kita tuh terhimpun 3-tiganya, kita lagi berzalimi, kita lagi di negeri orang karena kita merantau atau safar, plus kita ibu dari anak-anak kita, setiap yang diucap mustajab. Makanya banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ucap yang baik, ucapan baik kembali kepada yang mengucapkan. Amin. Ter. Sudah. Nomor 3, bahagia mau cari di mana? Nomor 3 itu saya mau cerita kisahnya 2 anak muda yang berbeda. Zaman Nabi, 2 anak muda. Yang satu suka banget dia ikut jihad sama Nabi SAW, kemudian mati syahid. Yang satunya dia masih hidup sampai tahun depannya akan datang, lalu dia meninggal tapi dia selanjutnya tidak mati dalam keadaan syahid. Tapi dia maksimal tanpa pernah menunda-nunda setiap kebaikan yang dilakukan, sampai ketika qadarullah ma syaa ada seorang sahabat yang tertidur, dia bermimpi. Di mimpinya beliau ketemu 2 orang.
Yang satu, anak muda mati syahid meninggal tahun lalu. Yang kedua, anak muda meninggalnya di atas kasur, di atas ranjang, meninggalnya tahun ini. Tapi yang dia umur ini kok aneh. Umur ini ya, kok yang meninggal di atas kasur masuk surganya lebih dulu daripada yang mati. Dia terbangun terus dia nangis sama saya. Ya Rasulullah, gimana ini ya Rasulullah? Terus saya ketemu dua anak muda, yang satu meninggal mati syahid, yang satunya lagi meninggal di atas ranjang. Tapi kok yang meninggal di atas ranjang masuk surga lebih dulu daripada yang mati syahid? Kenapa ya Rasulullah? Terus Nabi jawab, ini yang kita semua punya. Kata Nabi, bukankah yang meninggal setahun lebih lama dia ketemu bulan Ramadan? Ketemu ya Rasulullah, dan dia melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan. Benar ya Rasulullah, dan dia tidak beramal keliru di bulan Ramadan. Benar. Karena itu satu Ramadan dia temui dan dia maksimal, itu yang membuat dia masuk surga lebih dulu daripada yang meninggal mati syahid. Semoga kemarin ketemu Ramadan, betul? Alhamdulillah ketemu Ramadan sampai jumpa di waktu Syawal. Itu katanya Allah kasih kesempatan kita setahun hidup lebih lama daripada yang mungkin meninggalnya seketika Ramadan di tahun lalu. Boleh jadi Allah juga menginginkan derajat kita lebih tinggi daripada yang di tahun lalu. Termasuk derajat yang tinggi itu lewat jalur memaafkan. Kunci nomor 3, hidup bahagia di tengah sibuknya dunia, memaafkan. Jangan maaf tertinggi adalah mampu memaafkan musuh bebuyutan. Belum. Sudah belum? Siap? Sakit di mana? Di sini. Gak bisa sembuh, Gak bisa. Sakit amat, teramat dalam, sembuhnya sulit. Tapi ada cara rilis. Gimana? Cara rilisnya adalah khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini cara rilisnya adalah wa'arid anil jahilin. Cara rilis atau sembuh dari rasa sakit yang teramat sangat dalam adalah berpaling, berusaha untuk jaga jarak. Kenapa? Karena tombol unfriend, unlike, unsubscribe, unfollow, bahkan blokir disiapkan di sosial media supaya terjaga kuasa mental kita. Tadi kan susah. Cara merilis atau melegakan hati kita dari sesak yang menghimpit saat kita dilukai dizalimi orang, salah satunya adalah dengan jaga jarak. Itu sebabnya kenapa di sosial media ada tombol unfollow, unsubscribe, unlike atau unfriend atau bahkan blokir. Tombol itu semua disiapkan supaya terjaga kewarasan mental. Makanya kalau mentalnya waras, boleh kita sedikit berjalan. Saya bertanya, Ustaz, emang kalau saya jadi jahat itu nggak mungkin silaturahmi? Jawabannya tidak. Mungkin silaturahmi itu nggak sesederhana cuma sekedar unfriend, unfollow. Kamu kalau berpikir saya berarti kamu butuh silaturahmi sama saya. Nggak sesederhana itu. Kadang orang udah bisa silaturahmi, tanya kabar. Kadang-kadang ada yang katanya, saya tuh nggak suka banget sama dia, tapi ngepoin lewat akun kedua. Ada yang kayak gitu. Katanya nggak suka, tapi bisa cari tahu story-storynya. Si ini pergi ke sini, si itu pergi ke situ. Katanya nggak suka. Kepo dulu. Tadi lo diulangi BBM, rumus jejak bahagia BBM. Yang pertama apa? BBM.
B yang kedua apa? M yang ketiga apa? Belajar kayak kemarin kan bilang masih ingat ya untuk soal memaafkan. Kalau saya diobek-obek penghormatannya gimana Ustaz? Maafkan. Kalau saya diinjek-injek ditulis di kolom komentar dengan komentar-komentar yang gak jelas, maafkan. Kalau saya diribut apa? Cari yang jaga. Maafkan. Maaf itu gampang dilisan betul, tapi berat dilakukan. Betul. Nanti makanya salah satu upayanya udah paling dulu jaga jarak. Makanya kalau bisa maafin jaga jarak. Terus cara yang kedua adalah berat Ustaz, saya nggak bisa maafin, saya gimana ya Ustaz, kayak aduh gimana parah deh dia mah tutup dia bilang. Biasanya kalau kita nggak bisa apa ya? Tutup lagi dia. Kalau emang rusak sakit tutup ya. Ada orang bilang yang paling kecuali pada saat berdiri di hadapan Alaihissallahu bi'ahkamil. Siapa hakim yang paling adil? Kira-kira manusia bisa membuat kebijaksanaan sesempurna Allah? Gak bisa. Allah hakim paling adil. Di sini mungkin dizalimi. Ada saya mah parah banget dan dia mau zalimi kepala Ustaz. Belajar aja untuk hadis. Dan kita tidak POV maafin itu, tapi saya mau kasih POV lain. Kita kecewa, boleh jadi dalam hidup kita juga kecewa. Gak mungkin kan kita dikecewakan terus. Pasti kita juga pernah kecewa. Gak mungkin kan kita disakitin terus. Tapi ingat, boleh jadi kita juga pernah nyakitin banyak apa sedikit? Banyak. Daripada kita nyakitin orang, boleh juga apa? Dulu ada sahabat Nabi yang bukan sahabat Nabi, maaf. Dulu pada zaman Nabi ada orang yang melukai Nabi tiap waktu, namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan orang lain, betul. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah Muhammad. Bayangin aja, waktu Nabi tawaf, terus Nabi sholat, lehernya Nabi itu diinjak sama Abu Lahab. Leher baginda Nabi yang mulia itu tidak diinjak sama Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi tadi. Terus disumpah serapah dalam sumpah serapah yang gak enak. Bahkan Nabi SAW mau dibunuh luar biasa. Mereka bersekongkol mau menghilangkan nyawanya Nabi. Tapi Allah berkehendak lain, Nabi disuruh hijrah ke Madinah. Di Madinah Nabi semakin berjaya, semakin bersinar di rumah Allah. Itu bersinar luar biasa. Sampai kemudian maka tertakluk sama baginda Rasulullah Muhammad. Tahu? Begitu Nabi dibutuhkan di kota Mekah, semua orang takut. Yang dulu kita zalim sama Muhammad, nanti kita pasti dihabisin sama Muhammad. Pasti dari sini Muhammad akan hancurin hidupnya kita nih. Kan dulu kita kejam sama Muhammad. Nabi ketika bebasin kota Mekah, ketika nakutin kota Mekah, Nabi nggak balas keburukan dan kezaliman mereka, tapi justru Nabi malah bilang, hari ini hari kasih sayang. Nabi nggak balas. Hari ini hari kasih sayang, itu kata Nabi. Jadinya kalau kita mau melihat sosok siapa yang paling kuat, luar biasa bisa maafin kesalahan orang yang paling zalim sama dia, sosok itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Kalau jamaah merasa hidup dengan baik-baik aja, terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau hidup lagi merasa berat, banyak pikiran, banyak kerjaan, kayak salah juga, berhenti terus berdatangan, coba deh lazimkan, dawamkan. Jadi hidup kita tuh nanti makin terasa ringan. Nabi janji, siapa yang sholawat sekali, Allah balas sholawat 10 kali. Karena sholawat, rezeki dilapangkan, urusan Allah mudahkan, hajat-hajat Allah kabulkan. Maka Nabi bilang, tukfahammu, kamu kalau banyak sholawat, hajatmu tukfahammu, kamu bunyi sama Allah. Nah, karena dari tadi kita udah pelan-pelan belajar BBM, maka hari ini kita lebih banyak berdoa. Nanti dari yang depan, belakangnya lagi sampai di ujung sana, mudah-mudahan kebagian. Sekali lagi, mudah-mudahan kebagian. Amin. Mohon langsung ke poin ke pertanyaan. Nanti satu orang satu pertanyaan. Kalau bisa, mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak yang kita jawab. BBM, B yang pertama apa? Ini bukan BBM oplosan ya? Ini BBM. Yang kedua apa? Yang ketiga supaya berbahagia. Apalagi bulan Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin. Apa artinya minal a'id? Semoga kita termasuk yang a'id, mengulang kepada kesucian fitrahnya kita. Wa dan al-faizina, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah ya. Faiz artinya apa? Beruntung, menang. Makanya kita mau Syawal kita menang. Syawalnya menang kalau kita banyak berbuat kebaikan. Sebelum saya jawab, saya kasih satu zikir yang Nabi itu terus baca setiap kali Nabi keluar rumah. Mau? Diulang. Jadi satu sekali juga. Sudah 5 ya? Berapa kali hadirin? 5 atau 4? 4. Satu zikir. Siapa yang membaca zikir ini, Allah lindungi dia, Allah jaga dia, dan Allah mudahkan urusan-urusannya. Dan zikir ini juga dibaca Nabi SAW tiap kali beliau mau memulai aktivitasnya. Diulang bareng-bareng, saya sekali hadirin sekali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama huwa sami'ul alim. Baca, diamalkan, digaungkan, dirutinkan, disebarluaskan. Tadi di rumah ada yang baca ini Bismillahirrahmanirrahim.
yang baca tadi Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allah jaga dia, Allah lindungi dia, Allah cukupkan hajatnya, Allah buat dia bersama. Makanya jangan doa apa sedikit, doanya apa? Lagi apa gerak sedikit, ada doanya apa? Doa. Ustaz, kalau saya nggak hafal, tadi doa rumah panjang banget Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak hafal. Subhanallah di safarolana ada wa makulah mungkin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwa samiul alim. Saya nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi tawakkaltu wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Saya nggak hafal. Saya mau yang singkat, padat, jelas, dan ingin powerful. Ada nggak Ustaz? Ada. Apa amalannya? Bismillah. Singkat, padat, jelas. Bismillah. Kalau nggak bisa ya, bukan apa Bismillah. Mikrofonnya di mana jadi? Izin yang depan dulu, silakan. Yang depan dulu silakan depan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang perceraian Ustaz. Dengan ibu siapa dari mana? Saya Ibu Sundari dari Blitar. Ibu? Sundari dari Blitar. Ibu Sundari dari Blitar, silakan. Kita kan pastinya di sini dan mungkin banyak suami juga yang pastinya nggak mengiringi nafkah kita Ustaz. Dan itu pun terkadang ada yang dijadikan sebagai alasan untuk minta cerai. Mungkin dari problem apa kita juga tahu. Terus mereka itu ada yang dengan lewat pengacara Ustaz. Dan itu kebanyakan ada juga yang suaminya itu tidak ridho. Dan saya pernah mendengar kalau dengan seperti itu Ustaz, secara hukum memang itu cerainya sah. Tapi kalau suami tidak ridho itu secara agama katanya tidak sah. Itu seperti apa? Ibu Sundari dan semua mungkin kalau ada pertanyaan yang mirip, semoga Allah lapangkan, Allah mudahkan, Allah bahagiakan. Amin. Yang pertama dulu ya, jadi konsepnya dalam Islam itu gini. Kalau seorang laki-laki tidak bertanggung jawab baik lahir ataupun batin, selama 6 bulan dia tidak memberikan nafkah, maka seorang perempuan itu berhak untuk mengajukan daripada gugat cerai kepada suaminya, meskipun suaminya tidak ridho. Dan apakah berarti perempuan itu dilaknat? Jawabannya, kalau yang tadi itu masuk bagian dari uzur syar'i, perempuan boleh mengajukan gugatan perceraian pada suaminya karena suaminya tidak pernah bertanggung jawab, tidak ada kabar dan yang lain sebagainya. Jadi hal itu apakah boleh? Jawabannya memang diperbolehkan dalam Islam dan itu solusi saat nggak ada lagi solusi. Dan perempuan bisa memasarkan kepada pengacaranya dalam bab itu. Namun kalau dia merasa bisa ada yang diperbaiki, silakan diperbaiki. Siapa tahu suami berubah jadi lebih baik jika itu memungkinkan. Jadi hal yang demikian diperkenankan dan bukan termasuk daripada perempuan durhaka kalau memang suaminya tidak bertanggung jawab. Sama kayak orang tua. Kalaupun orang tua bilang, kamu tuh anak durhaka gara-gara kita mau taat sama Allah, tapi orang tua kita nggak support. Pas orang tua kita bilang, kamu mah anak durhaka, kalimat durhakanya nggak sampai kepada anaknya, karena yang dilakukan anaknya adalah sesuatu yang Allah sukai misalnya. Jadi dari belinya tadi, suaminya bilang, saya nggak ridho kamu habis exercise, sedangkan misalnya dalam case posisi ini, sang suami ternyata memang ada problematik. Ini PR-nya luar biasa, itu jadi dia solusi yang bisa. Hadirin Maaf, itu intinya belum terjawab. ya. Secara
lahir secara suami itu kan nggak itu seperti itu lewat pengacara kan kebanyakan suami ada yang nggak tahu, jadi talak secara sepihak gitu. Ada yang berpendapat kalau secara hukum itu memang sah, tapi secara agama katanya tidak sah. Kalau istrinya nanti menikah lagi katanya itu zina. Secara hukum sah, secara hukum sah, secara agama pun juga tetap sah. Jadi kalaulah nanti setelah masa iddahnya salah satu perempuan beliau mau menikah lagi, nikahnya sah. Ada lagi silakan. Ke belakang meja boleh. Silakan dari nikah siapa, dari mana? Silakan kakak. Baiknya nikah dulu atau bahagiain kedua orang tua dulu. Kalau kita takut terjerumus kepada perzinahan, maka menikah itu solusi. Tapi kalau kita takut menikah, kita belum bisa membahagiakan pasangan dan takutnya kita nanti malah nggak bisa berkhidmat lebih, maka pilihan opsi membahagiakan orang tua pun juga nggak apa-apa. Idealnya gimana? Ya sambil menikah, sambil pelan-pelan membahagiakan orang tua. Ini bukan tentang siapa yang menunggu kita di puncak sana, tapi kita menikah dengan siapa yang mau berjuang bersama-sama. Kalau memang beliaunya mau. Tapi kalau qadar Allah masyaallah pilihan ini pilihan yang cukup sulit antara orang tua atau pasangan, maka orang tua lebih didahulukan karena syurga kita ada di beliau semua. Begitulah barakallah. Semoga Allah kasih yang terbaik buat kakak dari Ibrahim dan semua hadirin yang hadir. Suara Al-Fah mungkin ada pelayanan silakan tadi kan? Miknya ke belakang dulu boleh? Miknya di mana miknya? Miknya di? Oh iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Nurayani dari Ponorogo. Mau bertanya Ustaz, pernah dengar di Instagram katanya kalau orang tua kita tidak pernah sholat, apakah benar doa-doa yang kita panjatkan untuk mereka tidak tersampai untuk mereka? Terima kasih Kak dari Ponorogo. Semoga Allah memberikan kakak dan kita semuanya. Kalau orang tua kita nggak mau sholat, benar ya, doa kita tuh nggak nyampe sama mereka. Selama orang tua kita meninggalnya masih dalam keadaan muslim, doa kita yang kita panjatkan untuk beliau sampai, sedekah-sedekah kita atas nama beliau sampai, wakaf kita kepada beliau juga sampai. Jadi kakak, selama orang tua kita wafatnya masih muslim, doain beliau. Bahkan ada dalam sebuah riwayat, ada orang tua yang naik, makin naik, disuruh naik, surganya surga yang paling tinggi. Ditanya, kamu amalannya apa? Saya mah tahu diri, amalan saya nggak seberapa. Oh ternyata begitu diuli, terdapat kalimat istighfari waladika. Dia derajat surganya makin naik di surga yang tinggi. Istighfar, karena istighfarnya waladika, anak-anak keturunannya. Jadi kita boleh nggak doain orang tua? Boleh. Minimal doanya Rabbi firli Allahumma firlahu wa'afu. Miknya di mana? Silakan. Langsung pertanyaannya dari mana?
Oh, tetangga manusia. Manusia ada manusia untuk mereka selalu berkasa dan semua dari kota manapun mereka selalu. Silakan Kak. Saya mau cerita Sekarang adalah yang dikatakan Ibu semoga Allah memberikan di antara di sebuah rumah tangga itu nanti pasti ada deh satu anak yang beliau diizinkan Allah menjadi pengangkat derajat keluarga itu. Dan orang itu insya Allah kita semua. Hidup kita tuh nggak ada yang mudah, pasti akan ada ujian dari kakak, orang tua, saudara-saudara, anak-anak, atau bahkan pasangan orang yang sangat dekat sama kita. Tapi pakai rumus ini ditempel dimanapun kita berada. Fa'inna ma'al usri bersama yang sulit Allah bagi kemudahan yang terus berdatangan. Kakak, ibu, semoga Allah bahagiakan, memudahkan dan semua diri dari masalah-masalah berat yang lagi kita pikul. Semoga Allah ringankan semuanya. Jangan minta masalah yang mudah, mintalah pundak yang kuat. Syah. Diulang ya. Diulang. Kalimat sederhana apa? Kalimat ini. Jangan meminta ringannya masalah, mintalah pundak yang kuat. Karena Allah pernah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita dititipi di suatu kondisi, Allah nggak pernah menaruh kita di kondisi yang nggak pernah bisa kita atasi. Pundak yang kuat membuat kita mampu memikul beban lebih berat. Semangat, Allah akan ringankan yang terlalu berat. Karena beban pundak semakin kuat. Udah. Tadi mikrofonnya sampai belakang, silakan. Gantian, jadi mudah-mudahan bisa semua. Amin. Iya, dari Kak siapa? Dari mana? Kediri, Jawa Timur. Silakan Kak Kediri, dari Kak Rizka dari mana? Saya mau tanya, kan ada teman saya tanya, misalnya dia itu punya suami di rumah, terus kalau kan bertahun-tahun terus dia itu nggak pernah mendaftarin lahir dan batin, apakah nanti kalau pulang harus ijab kabul lagi?
Apakah kalau pulang harus ijab dan kabul lagi? Orang yang merantau cukup lama, tiga kondisi. Satu, selama suaminya tetap memberi kewajibannya, atau kalau dia tidak memberi dari kewajiban maka istrinya ridho atas kondisi itu. Yang kedua, jika suami ini tidak pernah sekalipun mentalak istrinya, lalu istrinya ini sudah ridho, kuncinya itu ya. Dan yang ketiga, jika mereka memang hubungannya juga masih sah sebagai suami istri, komunikasi terjalin baik dan semuanya masih fine-fine aja. Suami juga ngurus anak-anak di rumah, membesarkan 3, 4, 5 orang anaknya dengan kebahagiaan. Beliau pulang tidak harus akad pulang. Tidak harus akad pulang karena statusnya masih menjadi istri yang jadi tidak harus akad pulang. Meskipun bertahun-tahun, setahun, 2 tahun tidak pernah ketemu, dia tetap menjadi istri yang sah. Silakan Kak, mikrofonnya di mana hadirin? Yang di sini kelihatan apakah dengan tiang? Oh iya, boleh Kak, silakan. Lanjut lagi ya, ngomong ya. Ibu siapa dari Kendal? Bu Is dari Kendal, silakan Bu Is. Apa hukum dari pemilik emas yang dipinjamkan pada teman terus digadai? Minjemin teman emas, lalu teman ini gadein emas tersebut. Begitu maaf. Dia minjemin emas, lalu orang itu menggadaikan. Prinsip pinjam-pinjam, apapun yang dipinjam wajib dikembalikan. Kalau punya hutang wajib dibayar, jangan sampai udah jalan-jalan ke Makau, kemana, ternyata hutangnya belum dilunasi. Kalau minjemnya emas, balikinnya emas. Minjem 5 gram, balikin 5 gram. Loh, tapi kan 5 gram yang belum dia pinjami itu waktu harga 5 juta, sekarang 5 gram 1 gram 2 juta, 10 juta, naik 2 kali lipat. Iya, karena dulunya pinjam emas, balikinnya juga dengan emas. Jangan mentang-mentang pinjamnya dulu emas, balikinnya pakai dolar. Maunya waktu zaman dulu minjem, ya kalau minjemnya belum lama, kalau minjemnya tahun 74, zaman emas 1 gram itu masih berapa ribu rupiah. Masa iya pulangnya harganya demikian? Disesuaikan dengan kurs harga gram emas di hari ini saat dia membayar, karena minjemnya pakai emas, pulanginya juga pakai emas. Dan sekali lagi nggak bisa juga kalau minjemin pakai uang, minta dikembaliinnya pakai emas. Karena dulu minjeminnya pakai uang. Memang paling aman kalau memang kita mau pinjamkan, pinjamin aja dalam bentuk emas agar nanti dikembalikan juga dalam bentuk emas, menahan inflasi tadi. Tapi